Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yoyon Sugiono dari panduan.vip. Pada video bab 2 ini, teman-teman akan belajar bagaimana cara menggerakkan sebuah objek atau sprite. Pada saat kita membuat proyek baru, kita akan memiliki sebuah sprite berkarakter kucing, ya. Sprite adalah objek yang dapat kita program. Bagaimana cara memprogramnya? Kita bisa menggunakan daftar blok kode yang ada di sebelah kiri. Di sini ada beberapa kategori. Ada kategori gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, atau nanti merupakan blok perintah buatan sendiri, ya, atau yang disebut dengan subprogram. Kita akan mencoba menggerakkan sprite yang kita miliki. Gerakannya sederhana aja. Kalau kita akan menggunakan perintah yang ada di sebelah kiri ini caranya pilih salah satu perintah yang akan kita gunakan. Kita tekan tombol kiri mouse, ditahan. Kemudian kita geser ke bagian tengah, lepas. Sekarang teman-teman coba perhatikan pada bagian kanvas ini. Saya akan coba klik gerak 10 langkah. Jadi perintah gerak 10 langkah ini berguna untuk menggerakkan sprite. Apa yang akan terjadi pada sprite ini? Saya klik gerak 10 langkah, kucing bergerak ke kanan. Saya klik, ya. Langkah dari kucing ini atau kecepatan jalannya itu ditentukan oleh angka yang ada dalam perintah gerak langkah ini. Kalau kita gerak 10 langkah, maka gerakannya seperti tadi. Kita bisa ganti, misalnya jadi 30 langkah. Saya coba klik, nanti lihat langkah kucing akan semakin cepat, ya, setiap diklik. Selain angka positif, kita juga bisa menggantinya menjadi angka negatif. Ini sebagai contoh, saya ganti menjadi minus 10. Saya coba klik, apa yang akan terjadi pada si kucing? Teman-teman perhatikan, ya. Wah, dia berjalan mundur sekarang. Itu cara menggunakan perintah, ya. Jadi kita pilih perintah yang akan digunakan, kita tarik ke tengah, kita lepaskan. Sekarang bagaimana caranya agar kucing bisa berjalan secara otomatis? Kita memerlukan sebuah blok kode kejadian, yaitu ketika tombol hijau diklik. Kita taruh sini, kita tempelkan ini, ya. Ini kalau udah nempel, kalau kita yang bagian atas kita tarik, yang di bawah ikut. Oke, paham, ya? Ketika saya coba klik bendera hijau, kucing bergerak. Jadi nggak harus diklik di sini. Kita klik bendera hijau, kucing bergerak. Gimana caranya supaya kucingnya bisa jalan terus-menerus? Kalau kita ingin supaya kucing berjalan terus-menerus secara otomatis, kita bisa menggunakan perintah kontrol di sini, blok kontrol. Kemudian ada perintah perulangan, ada mau diulangi 10 kali atau mau selamanya. Kita gunakan selamanya. Kita coba, ya, kita tarik, kemudian kita letakkan sini. Gerak 10 langkah, dia masuk ke dalam blok selamanya. Sekarang kita coba klik. Oh, dia mundur terus. Oh, karena dia negatif. Gimana kalau kita ganti positif? Kita hapus angka minus. Wah, dia berjalan ke kanan secara otomatis juga. Kenapa dia bisa berjalan secara otomatis seperti itu? Karena bendera hijaunya masih aktif. Gitu. Paham, ya? Sekarang bagaimana caranya supaya kucing bisa bolak-balik? Kalau sudah sampai kanvas di kanan sini, dia balik ke kiri. Kalau sudah sampai ke kiri, dia ke kanan lagi terus saja. Bisa nggak dibuat seperti itu? Bisa. Kita
akan menggunakan perintah gerakan. Cari di sini. Jika di pinggir, pantulkan. Ini jika di pinggir, pantulkan. Kelihatan ya? Ini saya tarik, letakkan di bawah, gerak 10 langkah. Ya, dia bolak-balik. Tapi kenapa itu kepalanya jadi kebalik ya? Kita bisa mengaturnya agar kepalanya tidak terbalik. Caranya, di bagian kode gerakan ini kita cari perintah atur gerak gaya rotasi kiri kanan. Ini kita klik. Ini tidak perlu taruh di dalam perulangan, kita letakkan di bawah ketika bendera hijau diklik. Loh, mana kok belum berubah? Karena perintah atur gaya rotasi ini ada di luar perulangan. Gimana caranya supaya bisa aktif? Kita harus matikan dahulu programnya. Caranya, tekan tombol merahnya, klik. Kita sekarang coba klik bendera hijau lagi. Nah, sekarang kepalanya sudah tidak di bawah. Mau bergerak ke kiri maupun ke kanan, kepala kucing selalu di atas. Cuma gitu doang. Jadi ini masalah rotasi aja. Teman-teman perhatikan, ketika kucing ini dipantulkan, sudah di pinggir kanan, dipantulkan ke kiri, dari kiri ke kanan, ini ada arah gerakan 90, minus 90, minus 90, 90, minus 90. Jadi kalau ke kanan, itu nilai arahnya adalah 90 derajat. Kalau ke kiri, minus 90. Ya. Ini perlu kita pahami cara kerja dari sprite, supaya nanti kalau kita mau bikin program jadi paham. Kemudian di sini ada X-nya rubah terus. Ya, angkanya selalu bergerak. Ini adalah koordinat di sumbu X-nya. Jika teman-teman perhatikan, gambar kucing ini sama sekali belum memiliki gerakan pada tubuhnya. Dia hanya bergeser ke arah kanan dan ke arah kiri. Agar kucing ini bisa memiliki gerakan pada tubuhnya, teman-teman bisa ke bagian kode, kemudian klik tampilan. Cari blok kode kostum berikutnya. Ini kita drag, kita masukkan ke dalam blok selamanya. Di bawah gerak 10 langkah, atau di sini dimanapun boleh sebenarnya. Ini kalau saya coba letakkan di tengah. Lihat, sekarang kucing seolah-olah berlari beneran. Ya, dia punya gerakan. Wow, mantap. Kenapa kok bisa begitu? Perlu teman-teman ketahui, sebuah sprite bisa memiliki 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, dan seterusnya. Cara melihatnya di mana? Kalau teman-teman ingin melihat apakah sebuah sprite memiliki beberapa gambar, ini bisa ke bagian kostum. Nah, ini sprite dari gambar kucing. Di sini dia punya 2 buah gambar. Gambar pertama ini seperti ini, kakinya ke depan. Gambar yang kedua, kakinya menekuk. Sehingga ketika dia dijalankan dengan custom berikutnya, dia seolah-olah bergerak. Sama seperti yang di bagian custom ini. Ini kalau kita klik secara bergantian, atas, bawah, kucingnya seolah-olah bergerak di sini. Atas, bawah, ya seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, berikutnya, bagaimana caranya agar kucing bisa mengeluarkan suara meow gitu. Sekarang kita coba kembali ke kode program. Silakan teman-teman klik kode di sini. Kita akan coba memainkan suara agar ketika kucing berada di pinggir kanvas sebelah kanan atau sebelah kiri, dia mengeong. Meow. Seperti itu ya.
Untuk mendeteksi apakah kucing sudah berada di pinggir kanvas, kita memerlukan sebuah logika untuk mendeteksi, ya, apakah kucingnya sudah berada di pinggir kanvas atau belum. Silakan teman-teman klik kontrol, kemudian cari logika program jika maka. Nah, ini ada logika program jika maka. Ini kita tarik, kita letakkan di bawah jika di pinggir pantulkan, seperti ini. Blok kontrol jika maka memerlukan sebuah parameter. Ini ada bagian persegi 6 yang kosong, itu harus kita isi. Kita akan mendeteksi apakah kucing sudah berada di pinggir kanvas atau belum. Berarti di sini kita memerlukan sebuah sensor. Teman-teman klik sensor. Kemudian di sini ada menyentuh penunjuk tetikus. Penunjuk tetikus ini bisa kita klik. Kita ganti pinggir seperti ini. Kemudian kita tarik. Letakkan sebagai parameter blok kontrol jika maka. Ini kita letakkan ke tengah. Lihat teman-teman. Nah, setelah ada warna putih di tengah itu, kita lepas. Dia sekarang jadi parameter. Ini maksud programnya adalah jika kucing menyentuh pinggir, maka mau ngapain gitu. Kita mau kucingnya mengeong. Agar kucing bisa mengeong, silakan teman-teman buka blok suara. Nah, kemudian di sini ada mulai suara meow, ya. Ini kita tarik, kita letakkan ke tengah. Kok belum? Kita coba stop dulu programnya. Kemudian kita jalankan. Oh, masih belum bisa. Kenapa? Oh, ketika dia sudah di pinggir langsung dipantulkan. Berarti sensornya nggak bisa bekerja. Coba kita pindahkan. Jika di pinggir pantulkan ini kita pindahkan ke dalam, ya. Kita coba hapus dulu. Kita hapus blok. Jika di pinggir pantulkan itu adalah bagian gerakan. Kita klik gerakan. Kita cari. Jika di pinggir pantulkan, kita letakkan di sini. Kita coba jalankan lagi, ya. Ah, berhasil. Seperti itu, ya, cara kerja program. Jika kucing menyentuh pinggir, maka mulai suara meow. Jadi dia mengeong. Kemudian dia berbalik arah. Oke, paham ya cara kerjanya, teman-teman? Agar tampilan animasi kita lebih bagus lagi, ya, kita bisa menambahkan sebuah gambar sebagai latar belakang ataupun background. Ini kita hentikan dahulu. Teman-teman bisa ke blok panggung. Ini di bawah ada menu. Kita pilih latar belakang, ya. Pilih latar, klik. Cari gambar yang teman-teman suka. Sebagai contoh di sini saya pilih bedroom. Kemudian kita posisikan kucing agak sedikit ke bawah di sini supaya tidak menabrak tempat tidurnya, ya. Kita coba jalankan lagi. Kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan animasinya ke dalam komputer, itu bisa dilakukan dengan cara klik menu berkas, kemudian simpan ke komputermu. Di sini kita kasih nama, maunya apa namanya, supaya mudah. Misalnya kita kasih nama animasi kucing. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah pernah menyimpannya. Kita ketik animasi kucing, kemudian kita simpan. Kita klik save. Ini karena saya sudah pernah ada filenya. Di sini ditanya apakah akan di replace atau tidak, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya suatu saat kita ingin buka file animasi yang pernah dibuat, itu caranya gimana? Klik berkas,
kemudian muat dari komputermu. Ini, pilih nama file animasi kucingnya yang mau kita buka atau yang lain. Kita klik open. Apakah isi dari karya sekarang akan diganti? Ya, oke. Seperti itu ya. Oke, untuk bab 2 ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.